Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Setiawan Arjun Saputra dengan NIM 24 akhiran 100. Pada video kali ini saya akan menjelaskan implementasi trigger pada database marketplace, yaitu tugas kelima konsep trigger dalam database. Terus trigger itu merupakan sebuah prosedur otomatis yang dijalankan oleh database ketika terjadi suatu event seperti insert, update, atau delete pada sebuah tabel. Terus trigger digunakan untuk mengotomisasi proses pada database serta menjaga konsistensi data. Pada studi kasus ini saya menggunakan 3 tabel penting, yaitu tabel produk, lalu tabel detail pesanan, dan juga tabel log stock. Ketiga tabel ini digunakan untuk mengelola data produk, data pesanan, dan serta riwayat stok produk. Pertama saya akan menunjukkan struktur tabel yang digunakan. Tabel produk itu berisi informasi mengenai produk yang dijual seperti ID produk, ID toko, ID kategori, nama produk, deskripsi produk, harga, stok, berat, status produk, tanggal dibuat. Lalu selanjutnya terdapat pada tabel detail pesanan yang berisi data produk yang dibeli oleh pelanggan. Di dalam tabel ini terdapat field seperti ID detail pesanan, ID pesanan, ID produk, jumlah, harga satuan, dan juga subtotal. Kemudian terdapat tabel log stock yang digunakan untuk mencatat perubahan stok produk. Tabel ini menyimpan informasi seperti stok lama, lalu stok baru, jumlah perubahan, serta waktu perubahan stok, dan juga ada keterangan. Trigger pertama itu validasi data produk. Ini tujuannya untuk memastikan data yang masuk ke database valid. Terus pada studi kasus tabel produk terdapat field seperti ini, dan buat trigger before insert untuk memastikan harga tidak boleh kurang dari 0, stok juga tidak boleh kurang dari 0. Jika tidak valid maka tampilkan error. Langkah pertama kita ke trigger, lalu create new trigger name-nya kita cek stop udah dibilangin ini tempatnya buat orang-orang yang bertanya gitu. Kita pakai before insert berarti BI. Terus ini tabelnya produk, Aku belum dapat before insert, di sini begin, aku punya DBS tok tuh. begin if Egi new harga ternyata kurang dari sama dengan 0, then aku high cortisol tuh. signal SQL LED Aku high cortisol tuh. 45.000 set Berat, bagus tadi berat. masa message text stop produk, Aku high cortisol cuy. tidak boleh Boleh kan? negatif
kosong. Tembakin aja, Bu. Nggak bisa aku. Masa harus tak ras pakai shotgun cuy. NF. UMP pun nggak ada, Bu. Nah. Oh. Anjing. Oh. Ini kan. Nah, ini untuk trigger pengecekan status produk itu tidak boleh negatif, tidak, status produk tidak boleh negatif atau kosong stoknya. Oh, buat harga kita taruh di sini juga saja. Kita taruh di sini saja. Jadi siapa tuh? Ntar kita Ke atas, ke atas, ke atas. nah ini Mobil edit, tuh. karena ini cuma stoknya kita Iya. Mobil. kita copy saja. Empat. Kalau kan berani nggak apa-apa. Tapi empat lah. Stok. Oh, ini harga ya, bukan stok ya. Produk tidak boleh kosong, stok. Oke, stok produk tidak boleh kosong. So, Ver, apa Ver? Ini tempat biasa aja. if no stock apa C ya? Nah, Oh, ini untuk ngecek stok sama harganya. masih nugas semua anjir. Masih nugas semua. Bu. Logika dari trigger ini itu jika harga kurang dari 0 maka sistem akan menampilkan pesan error. Jika stok kurang dari 0 maka data juga akan ditolak oleh database. Nah, dengan adanya trigger ini, database itu dapat menjaga agar data produk yang disimpan tetap valid. Nah, untuk trigger yang kedua itu mengupdate tabel lain. Tujuan trigger ini dapat mengubah data di tabel lain secara otomatis. Studi kasusnya ketika terjadi transaksi stok produk harus berkurang otomatis. Untuk ini trigger kedua akan saya buat pada tabel detail pesanan. Akan saya buat pada tabel detail pesanan. Itu tujuan dari triggernya itu untuk menghitung subtotal pesanan secara otomatis. Nah, triggernya itu menggunakan tipe before insert. Ketika data pesanan dimasukkan itu sistem akan menghitung subtotal dengan rumus subtotal sama dengan jumlah kali harga satuan. Nah, untuk triggernya itu kita kasih nama subtotal before insert ya. Insert tabelnya detail pesanan, bikin nah, untuk kode triggernya itu kita buat set new titik subtotal sama dengan
new titik jumlah dikali new titik harga underscore Sini loh ya, di situ. satuan Di sini. 3 hari lagi. satuan 3 hari lagi sini. Udah lah main santai aja lo gitu. sebentar. Loh, santai aja. Gasin. Kita cek dulu di detail pesanan. Gasin. Detail pesanan di sini subtotal itu jumlah kali harga satuan. Gasin. Harga satuan jumlah subtotal. Ya. Ini untuk otomatisasi subtotal. Nah, ini triggernya tuh untuk menghitung subtotal secara otomatis yang dilakukan oleh database-nya. Lalu dengan menggunakan trigger ini, pengguna tidak perlu menghitung subtotal secara manual karena database melakukannya secara otomatis. Nah, untuk trigger ketiga itu mengurangi stok dan catat log. Trigger ketiga juga dibuat pada tabel detail pesanan. Yaitu trigger ini memiliki dua fungsi utama, yaitu mengurangi stok produk secara otomatis ketika terjadi pesanan dan mencatat perubahan stok produk ke dalam log tabel. Nah, trigger ini menggunakan tipe after insert. Jadi kita coba untuk buat terlebih dahulu. Ada apa gimana kota di detail ya? Nah, untuk namanya kita namain log produk aja, log produk saja, log produk underscore pakai after insert ya, berarti AI. Kita gunakan after insert. Jadi setelah data pesanan berhasil dimasukkan, nanti sistem akan mengurangi stok produk pada tabel produk sesuai dengan jumlah produk yang dibeli. Nah, kemudian sistem juga akan mencatat perubahan stok tersebut ke dalam tabel log stok sehingga administrator dapat mengetahui riwayat perubahan stok produk, kapan dilakukan dan apa produk yang dirubah. Nah, untuk kodenya itu seperti ini. Untuk update di tabel produk, kita save stok sama dengan stok min new jumlah di mana ID underscore produk itu sama dengan new ID produk yang baru. Lalu insert into log underscore stock ID underscore produk dan stok lama stok dari pembukaan tanggal underscore update keterangan select titik
stop tambah new IT produk Enggak terlalu. jumlah stop stop Anjing hacker tisu itu melek banget. no Jangan hacker lo. Hacker tuh boros. stop Sniper itu. Enggak, apa yang sebenarnya oleh balik? Kita tahu sunatku oleh Bimo. Namanya hacker. Anjir disangka tuh sama Egi Jo. nongkrong jumlah oh. Di tabel admin tel belok Akan memanfaatkan kengelekanku. di detail ke sana. Nah, jadi harusnya udah aman. Ya, udah aman. Pertama, sebentar. Demonstrasi selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi. Pertama saya akan menambahkan data produk ke dalam tabel produk. Berarti ke database tabel produknya kita akan menambah data produk ke dalam tabel. Datanya akan kita tambahkan cara amannya gini sih, produk dulu baru ke SQL. Jadi select from produk, untuk menambah data produk di sini. Kita tahu itu aku ngeliat. Baik. Set untuk produk ya. Produk
produk, Apa nih? ID toko, ID kategori, lalu nama produk, harga, stok, berat. Valuesnya 101, Nggak tahu ya. 11, keyboard, Cari lu. keyboard gaming. Pertama kita coba 0, lalu coba kita nolkan, stoknya 10, 1. Nah, harga produk tidak boleh negatif atau kosong. Kita coba isi 25, 250. Nah, sudah bisa. Lalu kita coba cek produknya. Keyboard gaming, nah ini. Lalu kita coba tambah pesanan. Detail pesanan itu ID detail pesanan. Yang membuat kita kecil. Detail pesanan, ID. Ini masih di tabel produk. Detail pesanan, ID pesanan, ID produk, jumlah, harga satuan, subtotal. Ini harga satuan 25, 250. Kita nolkan, semisal ya ini kan harusnya nggak 0 ya harga si totalnya. ID tidak pesanan ini nggak usah diisi. Nah, cek, coba kita cek, select from detail pesanan, select from. Ini mobilnya Aziz malah kebalik tuh. Bentar. Nah, stok berubah harusnya di ID produk 1. Nggak tahu ya, ini Aziz ini tuh.
sama satu mana tadi satu tadi ya. Iya. Terus kita ke lock. Mana lock? SQL. Oh ini. Nah ini. Kurang stok karena pesanan tadi. Stok lamanya 10, stok barunya jadi 8. Untuk ini lock stok. Kan oke, berarti ya itu tadi yang otomisasi yang total tadi, terus sama stok berubah, terus untuk cek log stok itu tadi. Ini juga akan berubah karena triggernya tadi. Nah, untuk setelah ditambahkan data ke dalam tabel detail pesanan, mensimulasikan proses pembelian produk, terus ketika data pesanan dimasukkan, sistem secara otomatis akan menghitung total pesanan, mengurangi stok produk, mencatat perubahan stok ke tabel log stok tadi seperti yang didemonstrasikan tadi. Hal ini menunjukkan bahwa trigger bekerja secara otomatis tanpa perlu menghitung manual dari pengguna. Untuk kesimpulan berdasarkan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa trigger memiliki peran penting dalam mengotomisasi proses database. Nah, trigger yang dibuat pada studi kasus yang tadi itu ada trigger validasi, trigger untuk menghitung total pesanan, dan juga trigger untuk mengurangi stok produk dan mencatat perubahan stok produk. Nah, dengan adanya trigger, proses pengolahan data pada database marketplace akan menjadi lebih efisien dan konsisten. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.